Kita lanjut bahas BTTH Kacar Api episode 254. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah dari Kaisar Iblis Darah berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian dia merasakan sesuatu yang aneh dari roh api suci jiwa wajah hantu ini. Hal seperti itu membuat Kaisar Iblis Darah segera mengatakan, roh api suci jiwa berwajah hantu, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Roh api suci tiba-tiba saja tertawa dengan keras. Iblis Darah, apakah sebenarnya kau telah menyadari sesuatu? Dan apa yang ingin kau lakukan? Bukankah seharusnya kau sudah mengetahui hal ini? Kaisar Iblis Darah pun tidak bisa menahan diri untuk langsung berteriak, dasar kau jangkrik, jika kau sampai meledakkan dirimu sendiri di dalam tempat ini, maka semuanya akan mati. Bahkan kau sebagai roh api suci juga akan menghilang selamanya. Roh api suci itu pun kemudian menimpali. Aku tahu, tapi ini merupakan satu-satunya pilihan yang bisa kulakukan. Lelucon ini harus segera aku akhiri. Setelah mengatakan hal seperti itu, di telapak tangan dari roh api suci jiwa wajah hantu telah muncul kristal api suci jiwa wajah hantu yang berwarna hijau. Menyaksikan hal tersebut, Kaisar Iblis Darah tidak bisa menahan diri untuk langsung mengutuk, dasar kau jangkrik, dasar kau jangkrik. Roh api suci tiba-tiba saja mengatakan, atas nama api suci jiwa wajah hantu, mari kita bakar diri sendiri dan biarkan sinar cahaya terakhir mekar di dalam tempat ini. Tanpa ragu lagi, kristal api suci jiwa wajah hantu yang berada di tangan dari roh api suci itu pun langsung meledakkan cahaya hijau yang sangat mempesona. Gelombang api berwarna hijau yang sangat menakutkan secara samar-samar disebarkan dari dalam kristal api suci yang berwarna hijau ini. Menyaksikan hal seperti itu, Kaisar Iblis Darah hanya bisa berkata pada Yanxi, mungkin sekarang kita harus segera pergi. Tanpa ragu lagi, Yanxi dan juga Kaisar Iblis Darah itu pun mulai berbalik. Mereka akan meninggalkan tempat ini. Namun, roh api suci jiwa wajah hantu tidak akan membiarkan keduanya bisa lolos dari dalam tempat ini. Yang kemudian dia sekali lagi berkata, sebenarnya kalian itu ingin kabur kemana? Dari dalam tubuhnya langsung meledakkan gelombang api warna hijau yang menyebar di seluruh tempat ini dan kemudian memberikan kekuatan segel. Kaisar Iblis Darah tidak mampu keluar dari dalam tempat ini dan dirinya pun hanya bisa berteriak, sialan, sebenarnya kita telah terkunci. Karena pada awalnya ruang di tempat ini merupakan domain dari roh api suci jiwa wajah hantu. Sekarang, setelah dia menggunakan kekuatan dari kristal api sucinya, maka bukan hal yang mudah untuk bisa melarikan diri dari dalam domain ini. Tidak jauh, Mu Yingying sekarang telah berada di samping dari Xiaoyan, dan kemudian dia melihat kondisi Xiaoyan yang nampak pucat karena benar-benar terluka parah oleh pukulan dari Yanxi. Sambil menangis, Mu Yingying pun berkata, Xiaoyan, apakah kau baik-baik saja? Xiaoyan yang terlihat nampak pucat, dirinya pun menimpali, tenanglah, aku baik-baik saja. Jika bukan karena perlindungan dari 20 api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan bersamaan dengan tubuh abadi ditambah lagi dengan kekuatan api suci di dalam benturan Xiaoyan dengan tinju dari Yanxi, mungkin tubuhnya sudah hancur lebur. Mu Yingying dengan air mata yang terus mengalir di pipinya, dirinya pun berkata pada Xiaoyan, maafkan diriku, semua ini adalah kesalahanku yang membuatmu harus terluka seperti ini. Xiaoyan sambil mengusap air mata di pipi dari Mu Yingying, dirinya pun menimpali, sudahlah, tidak apa-apa. Kau telah melakukan hal yang benar, bagaimanapun juga itu adalah kakakmu. Mu Yingying tiba-tiba saja menimpali, Xiaoyan, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati. Dia langsung mengeluarkan kristal api suci berwarna biru dan akan diberikan kepada Xiaoyan kali ini. Menyaksikan yang dilakukan oleh Mu Yingying, Xiaoyan hanya bisa berkata, Yingying, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Mu Yingying pun kemudian mengatakan, Xiaoyan, citra di dalam tubuhmu ini terlalu serius. Jika terus berlanjut, mungkin kau akan benar-benar meninggoy. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya. Tenanglah, aku tidak akan mati dengan mudah. Kau tidak perlu memberikan kristal api sucimu pada diriku, karena hal seperti ini akan mempengaruhi fondasi dari dirimu sendiri. Mu Yingying segera mengatakan, tidak apa-apa, selama kau tidak mati, aku rela melakukan hal ini. Namun Xiaoyan tetap menolak.
kristal api suci berwarna biru yang akan diberikan oleh Mu Yingying. Detik berikutnya Xiaoyi telah muncul di samping dari Xiaoyan dan kemudian dirinya pun lalu mengatakan sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh roh api suci jiwa wajah hantu. Pandangan mata dari Xiaoyan ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyi langsung melihat pada roh api suci jiwa wajah hantu yang kali ini kekuatan api di dalam tubuhnya telah dikeluarkan dengan cara gila-gilaan. Hal itu membuat Xiaoyan kemudian berkata, sebenarnya senior jiwa wajah hantu ingin meledakkan diri sendiri. Mu Yingying dengan cukup terkejut menimpali, apa? Ingin melakukan peledakan diri? Seluruh tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi sangat gelisah akibat semburan api berwarna hijau dan juga energi hantu gila-gilaan dari dalam tubuh roh api suci jiwa wajah hantu. Kaisar Iblis Darah ketika menyaksikan hal seperti ini juga merasakan ketakutan di dalam dirinya dan kemudian dia berkata, meskipun kau terlahir sebagai roh api suci, jika kau ingin membunuhku tidak akan mudah. Yanxi, ayo lakukan, lawan kekuatan itu. Mendengarkan kata-kata seperti ini, Yanxi langsung mengeluarkan kekuatan api merah dari dalam tubuhnya. Sementara Kaisar Iblis Darah juga telah mengeluarkan energi berwarna merah darah dari tubuhnya ini. Xiaoyan ketika merasakan bahaya luar biasa, dirinya pun segera berkata pada Mu Yingying dan juga Xiaoyi, sepertinya kita harus pergi dulu dari dalam tempat ini. Xiaoyi langsung mendukung tubuh dari Xiaoyan untuk berdiri, sementara pandangan mata dari Mu Yingying melihat ke arah Yanxi sambil berkata, kakak. Xiaoyan segera meletakkan tangannya di bahu dari Mu Yingying sambil berkata, tenanglah, kau tidak perlu khawatir, aku akan menyelamatkan senior Yanxi. Mu Yingying hanya tersenyum sambil menimpali Xiaoyan, terima kasih banyak. Dan akhirnya mereka bertiga pun kini telah langsung melesat mendekati tubuh dari Yintong. Mu Yingying tanpa ragu lagi menarik tubuh Yintong dan mereka berempat keluar dari dalam tempat ini. Sementara roh api suci jiwa wajah hantu ketika menyaksikan kelompok dari Xiaoyan telah keluar, dirinya pun segera tersenyum sambil berkata, apakah pada akhirnya mereka berempat pergi juga dari dalam tempat ini. Namun sekarang kristal api suci berwarna hijau yang berada di tangan dari roh api suci jiwa wajah hantu sebenarnya telah menghilang, dan itu secara diam-diam telah berada di telapak tangan dari Yintong. Pandangan mata dari roh api suci segera melihat pada Kaisar Iblis Darah, lalu dia mengatakan, Iblis Darah, aku telah menekan dirimu di dalam tempat ini selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk mengakhiri permusuhan ini. Gelombang kekuatan api berwarna hijau dalam jumlah yang tidak normal kembali dikeluarkan dari dalam tubuh roh api suci jiwa wajah hantu, dan pada akhirnya, boom! Ledakan gelombang api berwarna hijau menyebar di dalam tempat ini dalam sekejap. Roh api suci melakukan hal seperti itu sambil berteriak, Iblis Darah, matilah kau sepenuhnya. Raut wajah dari Kaisar Iblis Darah benar-benar berubah menjadi sangat jelek. Dasar jangkrik, energi dari kekuatan ledakan ini sangatlah tirani. Dan akhirnya, energi ledakan itu pun telah menghantam tubuh dari Yanxi dan juga Kaisar Iblis Darah. Keduanya pun terpental untuk saat ini. Namun Yanxi di bawah perlindungan dari api berwarna merahnya, dia tidak mengalami kecelakaan apapun. Sementara Kaisar Iblis Darah hanya bisa berteriak dengan penuh kesakitan, dan detik berikutnya, duar, tubuhnya pun meledak dalam sekejap. Namun dia tidak mati dan berubah menjadi kabut merah. Ruang dari aula utama istana api suci ini telah hancur lebur. Sementara Kaisar Iblis Darah yang telah berubah menjadi kabut merah saat ini hanya bisa berkata, roh api suci jiwa wajah hantu, ingatlah bahwa lain kali aku akan membuat kristal api suci jiwa wajah hantu menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Yanxi, untuk sekarang aku harus masuk ke dalam tubuhmu terlebih dahulu. Aku benar-benar terluka parah dan harus memulihkan diri di dalam sungai darah ini. Yanxi hanya menganggukkan kepalanya, dan tanpa ragu-ragu lagi, kabut merah langsung masuk ke dalam tubuh dari Yanxi ini. Pada akhirnya, sosok dari Yanxi secara diam-diam langsung menghilang, dan dia melakukan pergerakan untuk berkumpul dengan keluarga kerajaan Xuanning lainnya di dalam sungai darah. Kita berpindah ke tempat dari Xiaoyan berada. Sekarang, Xiaoyan, Mu Yingying, Xiaoyi, dan juga Yintong yang masih pingsan, mereka berempat telah muncul di sebuah tempat tertentu. Xiaoyi sambil melihat raut wajah Xiaoyan yang cukup pucat, dia pun mengatakan, kakak,
sepertinya di tempat ini cukup aman untuk melakukan penyembuhan pada dirimu. Cidramu ini benar-benar sangat parah dan harus ditangani sesegera mungkin. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Dia melihat pada tempat sekeliling dan terlihat nampak aman. Pada akhirnya, Xiaoyan mengambil posisi duduk bersila. Dia juga langsung menelan beberapa pil obat yang dalam sekejap memulihkan luka serta mengendalikan kekuatan di dalam tubuh dari Xiaoyan. Beberapa saat telah berlalu, raut wajah pucat dari Xiaoyan telah menghilang. Menyaksikan hal seperti ini membuat Mu Yingying merasa cukup lega. Sementara Xiaoyan tiba-tiba saja berkata, "Aku sebenarnya tidak tahu kemana perginya kristal api suci jiwa wajah hantu. Mungkinkah hal itu ikut meledak bersama dengan roh api suci jiwa wajah hantu? Sangat disayangkan, padahal kristal api suci ini merupakan sumber dari api suci jiwa wajah hantu." Baru saja Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, Yintong pun membuka matanya dan tiba-tiba di telapak tangan dari Yintong telah langsung memancarkan sebuah cahaya hijau. Menyaksikan fluktuasi energi ini membuat Xiaoyan kemudian dia berkata, "Sebenarnya ini merupakan kekuatan dari api suci jiwa wajah hantu. Senior, apakah sebenarnya kau sudah sadar?" Pandangan mata dari Yintong meskipun sudah terbuka, namun tampaknya dia tidak mengingat apapun. Dan detik berikutnya, kristal berwarna hijau benar-benar muncul di telapak tangan dari Yintong dan kemudian dia pun menelannya secara langsung. Melihat hal ini, Xiaoyan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Tuan pemakan jiwa di dalam cincin penyimpanan tiba-tiba saja mengatakan, "Menarik sekali. Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya Yintong merupakan pengendali api suci jiwa wajah hantu." Xiaoyan dengan cukup kaget menimpali, "Apa? Senior Yintong sebenarnya merupakan pengendali api suci jiwa wajah hantu?" Dengan kata lain, dia merupakan pemilik sebelumnya dari api suci jiwa wajah hantu ini. Tuan makan jiwa kemudian berkata, "Benar, kau bisa menemukan kan? Sesuatu yang berada di dalam tubuhnya memanglah kristal api suci jiwa wajah hantu, dan itu adalah sumber kekuatan dari api suci tersebut. Meskipun cukup lemah, api suci jiwa wajah hantu ini telah mempertahankan harapan hidup dari seorang Yintong." Xiaoyan kemudian mengatakan, "Jika senior Yintong merupakan pemilik dari api suci jiwa wajah hantu, berarti saat ini dia telah kembali mendapatkan kendali dari api suci tersebut dan tidak mungkin bagi diriku untuk memiliki api suci jiwa wajah hantu ini." Tuan pemakan jiwa kemudian menimpali, "Belum tentu. Yintong yang sekarang bisa dianggap dibangkitkan kembali dari kematian dan dia sebenarnya telah kehilangan ingatan. Tapi menurut dugaanku, Yintong ini memiliki permusuhan yang sangat besar dengan keluarga kerajaan Xuanling dan juga Kaisar Iblis Darah. Jika kau membantu Yintong melenyapkan Kaisar Iblis Darah, maka secara alami kemungkinan orang ini akan memberikan kristal api suci jiwa wajah hantu pada dirimu secara sukarela." Mendengarkan ucapan dari Tuan Pemakan Jiwa membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, Xiaoyan pun bertanya, "Tuan Pemakan Jiwa, kekuatan dari Kaisar Iblis Darah itu begitu kuat. Kenapa kau tidak melahapnya? Dengan begitu, kekuatan di dalam tubuhmu akan pulih dalam jumlah yang banyak. Sementara aku juga ingin mendapatkan kristal api suci jiwa wajah hantu. Dengan kata lain, kita bisa membunuh dua burung hanya dengan satu gerakan." Tuan Makan Jiwa tiba-tiba saja berkata, "Apakah menurutmu segampang itu, Kaisar Iblis Darah? Aku memang sangat ingin melahap dirinya, tapi aku tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Ditambah lagi, dia memiliki perlindungan dari Yanxi. Bahkan aku tidak memiliki kepastian untuk menang melawan dirinya. Jadi aku tidak akan bertindak dengan gegabah." Xiaoyan hanya terdiam ketika mendengarkan jawaban dari Tuan Pemakan Jiwa. Detik berikutnya Xiaoyan langsung berdiri dan tiba-tiba saja dia mengatakan, "Karena masalah di tempat ini sudah selesai, mari kita pergi dan berkumpul dulu bersama dengan kakak senior pertama Mu Tianyuan serta senior yang lainnya. Kemudian kita kalahkan orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling dalam satu gerakan. Saat itu kita akan mendapatkan posisi juara dari kompetisi antar sekte ini." Xiaoyi dan juga Mu Yingying menganggukkan kepala mereka dan baru saja mereka berempat akan bergerak dari dalam tempat ini. Sebuah kartu berwarna perak kini telah muncul di tangan dari Xiaoyi dan membuatnya merasakan aura yang cukup panas. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan pun bertanya, "Xiaoyi, sebenarnya ada apa?" Xiaoyi pun melihat pada kartu berwarna perak sambil berkata, "Kakak,
kartu ini merupakan kartu jiwa dari pavilion pensiun kita. Sementara Xiaoyan lalu bertanya, kenapa kartu ini memancarkan aura panas yang berapi-api? Xiaoyi menggelengkan kepalanya sambil menimpali. Aku juga tidak tahu, tapi takutnya ini merupakan pertanda buruk. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada kakak senior aula surga itu? Xiaoyan kemudian menimpali. 4 utusan surga dari keluarga kerajaan Xuanling. Mereka telah mati dengan barisan kekuatan kakak senior. Siapa lagi orang yang bisa melawan mereka? Mungkinkah hal ini dilakukan oleh sekte super yang lainnya? Tuan pemakan jiwa di dalam cincin Xiaoyan tiba-tiba saja mengatakan, aku bisa mencium aroma dari iblis darah. Mendengar hal seperti ini, raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata, Xiaoyi, Mu Yingying, kalian berdua bawa kakak Yintong dan mari kita pergi dari dalam tempat ini untuk menyusul ke tempat kakak senior yang lainnya. Aku rasa mereka memang sedang dalam bahaya besar. Tanpa ragu lagi, mereka berempat pun langsung meluncur untuk menuju tempat dari Mutian Yuan serta yang lainnya. Kita berpindah ke tempat dari Mutian Yuan berada. Kali ini mereka telah saling menjaga jarak dan kemudian Mutian Yuan berkata, Hawking, menyerahlah. Tanpa adanya 4 utusan surga dari keluarga kerajaan Xuanling, kalian hanyalah sekumpulan semut yang tidak akan mampu berbuat apapun terhadap kita. Hawking pun kemudian menimpali. Mutian Yuan, kau jangan terlalu senang dulu. Belum tahu siapa yang akan mati di dalam tempat ini. Tapi harus kuakui bahwa kau memang pemenang di dalam pertarungan kali ini. Maka dari itu, biarkan kita semuanya segera pergi. Mutian Yuan sambil tertawa dia menimpali. Membiarkanmu pergi, lelucon macam apa yang kau lakukan? Terakhir kali, kau telah membuat murid-murid pavilion pensiun kita mengalami kerugian yang besar. Dan kali ini, aku akan membalaskan kematian dari saudara-saudara pavilion pensiun milikku atas perbuatan keluarga kerajaan Xuanling milikmu. Hawking berkata dengan marah, dasar kau jangkrik. Ketika kita berhasil keluar dari dalam tempat ini, aku akan membuat kalian bertujuh meninggal tanpa menyisakan mayat. Luan Yu tiba-tiba saja mengatakan, kakak senior, bagaimana ini? Mutian Yuan segera menimpali. Kau tidak perlu khawatir, kali ini aku akan melenyapkan mereka sepenuhnya dan mengakhiri kebencian di tempat ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, aura hitam telah dikeluarkan dari dalam tubuh Mutian Yuan. Cara ini sebenarnya merupakan kekuatan kematian. Menyaksikan energi hitam yang dikeluarkan dari dalam tubuh Mutian Yuan membuat raut wajah Hawking berubah menjadi pucat dan kemudian dia berkata, kekuatan kematian. Mutian Yuan, apakah sebenarnya kau telah mencapai bintang 8 Dodi? Jika begitu, semuanya mari gabungkan kekuatan untuk membunuh mereka. Orang-orang dari pavilion pensiun, anak buah dari Hawking yang berada di belakangnya pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Mutian Yuan kali ini telah mengubah segel di tangannya. Energi yang sangat besar berwarna hitam dan putih dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Kemudian Mutian Yuan pun berteriak, formasi penghakiman api. Sementara Hawking juga tidak ingin menyerah. Dirinya pun langsung berteriak bersama dengan anak buahnya, segel kutukan darah. Dalam sekejap, kekuatan hitam yang sangat mengerikan kini telah langsung keluar dari dalam tubuh mereka. Dan di dahinya kali ini telah muncul simbol dari segel kutukan darah. Menyaksikan hal seperti itu, Mutian Yuan kemudian mengatakan, sebenarnya mereka telah menggunakan kekuatan dari ras jahat asing. Jika begitu, aku tidak segan-segan untuk melenyapkan kalian yang berasal dari keluarga kerajaan Xuanling. Hawking kemudian segera berkata, kekuatan darah meledaklah untuk memanggil tengkorak darah. Dalam sekejap, kekuatan di dalam tubuh mereka pun kini telah langsung bergabung dan kemudian hal itu langsung berubah menjadi kepala tengkorak yang sangat besar. Pandangan mata dari Hawking melihat pada Mutian Yuan sambil tersenyum. Dia pun berkata, biarkan aku melihat apakah formasimu ataukah tengkorak milikku yang akan menjadi pemenang di dalam pertarungan kali ini. Luan Yu dan juga yang lainnya bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari kepala tengkorak raksasa. Hal itu membuat Luan Yu benar-benar cemas. Dan kemudian dia pun berkata, mungkinkah kakak senior bisa menangani hal ini? Senior ketiga dari aula surga kemudian menimpali, tenanglah,
kakak senior adalah orang yang cukup kuat dan dia telah mencapai setengah langkah menuju bintang 8 Dodi. Mungkin dia yang akan menjadi pemenang di dalam pertarungan kali ini. Mendengar ucapan dari senior ketiga itu membuat Luan Yu hanya bisa berkata, jika begitu semuanya tidak boleh lengah dan harus bersiap apabila sesuatu yang tidak terduga terjadi pada kakak senior pertama. Mu Tianyuan mengubah segel yang berada di tangannya dan kemudian dia melakukan hal seperti ini sambil mengatakan, penghinaan waktu itu kita akan mengembalikannya pada dirimu. Tanpa ragu lagi, formasi yang telah dibuat oleh Mu Tianyuan kali ini telah langsung bergetar dan detik berikutnya hal itu pun berubah menjadi elang api. Tanpa ragu lagi, elang api telah langsung meluncur menuju ke arah dari Hawking. Saat ini, Hawking juga langsung menggerakkan tangannya dan tengkorak raksasa juga telah melesat hingga pada akhirnya, tengkorak raksasa itu pun bertabrakan dengan elang api. Keduanya pun masih saling mendorong satu sama lain. Dan kemudian raut wajah Hawking berubah menjadi sangat jelek ketika dia merasakan tekanan yang luar biasa dari elang api tersebut yang membuatnya segera berkata, sial, jika seperti ini terus, kemungkinan aku akan mati cepat atau lambat. Sudah waktunya melakukan sesuatu. Pandangan mata dari Hawking melihat pada anak buahnya yang berada di belakang sambil berkata, berikan kekuatanmu padaku. Dalam sekejap saja, kekuatan hisap yang luar biasa telah muncul dari dalam tubuh Hawking. Dan kali ini, Hawking secara paksa ingin melahap orang-orang yang berada di belakangnya saat ini. Mereka pun terlihat ketakutan, kemudian mengatakan, Hawking, kau tidak bisa melakukan hal ini. Namun Hawking tidak peduli dan akhirnya orang-orangnya itu memang telah dilahap oleh seorang Hawking dalam sekejap. Aura di dalam tubuhnya kini telah meroket dalam waktu singkat. Sebenarnya Hawking telah berada di tahap awal bintang 8 Dodi. Dia segera melihat pada Mu Tianyuan sambil tertawa. Mu Tianyuan, aku ingin melihat bagaimana caramu melawanku sekarang. Tengkorak raksasa, hancurkan elang itu untukku. Dalam sekejap saja, tengkorak itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan kemudian melahap elang api milik Mu Tianyuan. Pada akhirnya, tengkorak raksasa itu pun terus melesat menuju ke arah dari Mu Tianyuan. Namun, Mu Tianyuan tidak takut sama sekali. Dia hanya bisa tertawa sambil mengatakan, Hawking, seranganmu memang benar-benar bagus. Tapi, kau telah meremehkan kekuatanku sebagai senior pertama dari aula surga. Hawking ketika mendengarkan ucapan dari Mu Tianyuan hanya bisa menimpali, kau itu sudah ingin mati namun masih keras kepala. Mu Tianyuan kemudian berkata, jika begitu, aku akan membiarkanmu melihat yang dinamakan formasi pembakar surga. Tangan dari seorang Mu Tianyuan langsung membentuk sebuah segel tertentu dan kali ini sebuah formasi api dalam sekejap muncul di tempat ini. Dan kemudian dia pun berkata, elang api muncullah dalam sekejap. Dari dalam formasi pembakar surga telah keluar elang api raksasa yang bahkan lebih besar daripada elang api sebelumnya. Menyaksikan elang api yang satu ini membuat raut wajah dari Hawking berubah menjadi sangat jelek karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan elang api jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tengkorak miliknya. Hawking kemudian mengatakan, ini buruk, mungkin aku harus kabur dulu dari tempat ini. Baru saja mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja elang api raksasa milik Mu Tianyuan telah menghancurkan tengkorak milik Hawking. Tubuh dari Hawking sudah berbalik dan akan meninggalkan tempat ini. Menyaksikan hal seperti itu membuat Mu Tianyuan hanya bisa berkata dengan marah, Hawking, sebenarnya kau ingin lari kemana? Tanpa ragu lagi, Mu Tianyuan pun langsung melemparkan serangan telapak tangan api yang meluncur dan kemudian mengenai tubuh dari Hawking sampai dia terjatuh dan tersungkur di tempat ini. Mu Tianyuan melesat dengan cepat menuju ke arah Hawking. Hal ini benar-benar membuat Hawking menjadi tidak berdaya dan sangat ketakutan. Dirinya pun lalu mengatakan, Mu Tianyuan, tolong jangan bunuh aku. Aku hanya diperintahkan oleh Raja Xuanling. Jika kau tidak membunuhku, maka aku akan memberitahukan padamu keberadaan dari senior Yintong. Mu Tianyuan segera mengangkat telapak tangannya sambil menimpali, aku tidak butuh, pergi saja kau ke neraka. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan api yang sangat besar menghantam dada dari seorang Hawking. Hal itu kembali membuatnya terlempar dalam jarak yang sangat jauh
dan Hawking pun memuntahkan darah segar. Pada akhirnya, tubuh dari Hawking menabrak batu yang sangat besar sampai menghancurkan hal itu. Dan kali ini, tubuh dari Hawking sudah tidak bergerak, yang tandanya dia sudah mati. Menyaksikan hal seperti itu, Mu Tianyuan hanya bisa berkata, "Kakak senior Yintong, aku telah membantu dirimu melakukan balas dendam." Luan Yu dan juga yang lainnya buru-buru menyusul ke arah Mu Tianyuan. Kemudian dia bertanya, "Kakak senior, apakah kau tidak apa-apa?" Mu Tianyuan mengangkat tangannya. Dan selanjutnya, Luan Yu kembali mengatakan, "Kakak senior, di dalam tubuh dari Hawking masih memiliki aura dari ras jahat asing. Di antara kita bertujuh, hanya kau yang memiliki kekuatan untuk bisa menghancurkan kekuatan dari ras jahat asing." Mu Tianyuan ketika mendengarkan ucapan dari Luan Yu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya, dia pun berkata, "Untuk kali ini aku akan benar-benar melenyapkan kekuatan ras jahat asing di dalam tubuh dari Hawking itu." Pada akhirnya, Mu Tianyuan kembali mengeluarkan serangan telapak tangan api yang sangat besar dan berharap bisa menghancurkan kekuatan ras jahat asing di dalam tubuh dari Hawking. Ketika serangan telapak tangan api raksasa dari seorang Mu Tianyuan akan menabrak tubuh Hawking, tiba-tiba saja Hawking membuka matanya dan kemudian boom, jejak kekuatan berwarna hitam merah disebarkan dari dalam tubuhnya. Hal ini langsung menghancurkan telapak tangan api raksasa milik Mu Tianyuan. Bahkan Mu Tianyuan tubuhnya telah terlempar mundur akibat ledakan yang menghancurkan serangan telapak tangannya tersebut. Hawking sebenarnya memang telah tewas, namun kali ini tubuh dari Hawking telah benar-benar dikendalikan 100% oleh kekuatan iblis darah di dalam tubuhnya. Dan dia merupakan duta iblis darah. Kali ini, Hawking pun tertawa sambil berkata, "Akhirnya duta iblis darah ini terlahir kembali ke dunia. Tubuh manusia ini sangatlah luar biasa. Selama bertahun-tahun, aku tidak mampu mengendalikan tubuhnya 100%. Namun akibat dirimu membunuh seorang Hawking, aku bisa mengendalikan tubuh ini." Mu Tianyuan telah berkumpul kembali dengan kelompoknya. Dia menyipitkan mata sambil berkata, "Kekuatan macam apa itu? Benar-benar sebuah kekuatan yang bisa mengikis pikiran." Luan Yu kemudian berkata, "Kakak senior, tubuh dari Hawking saat ini telah dikuasai oleh ras jahat asing." Sementara pandangan mata dari Hawking melihat kelompok Mu Tianyuan sambil berkata, "Manusia-manusia rendahan, beraninya kau ingin melawan diriku." Senior ketiga tiba-tiba saja melangkah maju sambil mengucap, "Kalian bawa kakak senior untuk pergi dari dalam tempat ini, sementara aku akan menahan dirinya." Tanpa ragu lagi, senior ketiga langsung melesat dengan cepat menuju ke arah dari Hawking, dan dia telah membawa kekuatan tinju yang cukup mempesona. Menyaksikan hal seperti ini, Hawking hanya bisa tersenyum sambil berkata, "Seekor semut ingin menantang diriku." Hawking melambaikan tangannya dan pada akhirnya, boom! Kekuatan tinju itu pun meledak dalam sekejap. Tubuh dari senior ketiga sekarang telah terlempar mundur dan kembali berkumpul dengan Mu Tianyuan serta yang lainnya. Hawking melihat kelompok Mu Tianyuan sambil mengatakan, "Kalian adalah murid-murid dari Pavilion Fenxiang, bukan?" Kebetulan ada seorang murid dari Pavilion Fenxiang yang telah membunuh 4 utusan klan iblis darah. Jadi sekarang aku sebagai duta iblis darah akan melakukan aksi balas dendam. Pada akhirnya aura hitam dan merah telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Menyaksikan hal seperti ini, Mu Tianyuan buru-buru berteriak, "Gunakan kekuatan formasi!" Dalam sekejap mereka bertuju mengambil posisi duduk bersila dan membentuk segel dengan cepat. Lalu sebuah formasi berwarna emas kini telah muncul untuk melindungi mereka bertuju. Karena ini merupakan formasi yang diberikan oleh tetua Zulau pada mereka bertuju. Menyaksikan hal seperti itu, duta iblis darah di dalam tubuh dari Hawking hanya bisa tersenyum sambil berkata, "Kalian hanyalah seekor semut, tidak akan pernah bisa melawan diriku." Mu Tianyuan kembali memberikan perintah, "Berikan kekuatan serang menggunakan formasi ini." Dalam sekejap, kekuatan serang berwarna emas telah langsung diluncurkan menuju tubuh dari Hawking. Namun Hawking hanya tersenyum. Dia melambaikan tangan dan detik berikutnya, dengar, serangan berwarna emas itu pun meledak dalam sekejap. Dan kali ini serangan berwarna merah yang dikeluarkan oleh Hawking masih terus meluncur. Akhirnya hal itu menabrak formasi yang diciptakan oleh kelompok Mu Tianyuan. Tanpa ragu lagi, formasi itu pun juga dihancurkan dan menimbulkan ledakan secara berturut-turut. Mu Tianyuan
Luan Yu, dan juga yang lainnya pun secara spontan memuntahkan darah segar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah nasib dari Mu Tianyuan dan juga senior lain di dalam tempat ini? Mungkinkah mereka akan benar-benar tewas terkena serangan dari Hawking yang sudah sepenuhnya dikendalikan Duta Iblis Darah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Cop. Kita lanjut bahas BTT Kacar Api episode 255. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Duta Iblis Darah yang telah menguasai tubuh dari Hawking sepenuhnya. Dia berhasil memberikan serangan yang membuat 7 senior dari Aula Surga kali ini telah terluka parah. Detik berikutnya, Duta Iblis Darah itu pun berjalan maju mendekati kelompok dari Mu Tianyuan sambil tersenyum jahat. Dirinya pun mengatakan, setelah menelan kalian semua, seharusnya aku bisa memulihkan sebagian kekuatan di dalam tubuhku. Aura yang sangat menakutkan benar-benar bisa dirasakan oleh Mu Tianyuan serta 6 orang lainnya. Raut wajah mereka kali ini dipenuhi dengan keputusasaan dan kemudian mereka pun mengatakan, apa-apaan ini sebenarnya? Apakah kita akan benar-benar mati di tempat ini? Adik kedua, adik ketiga, bawa yang lainnya segera pergi dari dalam tempat ini. Duta Iblis Darah yang mendengar kata-kata dari Mu Tianyuan, dirinya pun hanya bisa tertawa sambil berkata, tidak ada dari kalian semuanya yang bisa pergi dari tempat ini. Dalam sekejap saja, kabut berwarna merah dikeluarkan dari dalam tubuh Hawking yang dikuasai Duta Iblis Darah, dan itu menyebar dalam sekejap untuk menyelimuti seluruh tempat ini. Mu Tianyuan hanya bisa mengerutkan keningnya, dan kemudian dia pun mengatakan, asap berwarna merah ini sebenarnya telah mengikis kekuatan di dalam tubuh kita. Dalam waktu 10 menit, aku khawatir seluruh kekuatan kita akan habis jika kita tidak segera kabur dari tempat ini. Luan Yu tiba-tiba saja menimpali, tapi kakak, aku rasa asap berwarna merah ini merupakan penghalang energi dan kita tidak akan bisa keluar dengan mudah. Sementara Duta Iblis Darah hanya bisa tertawa. Kalian semuanya merupakan makananku. Apa kalian pikir aku akan membiarkan kalian semuanya lolos dengan mudah begitu saja? Duta Iblis Darah pun langsung membuka mulutnya lebar-lebar, dan kemudian kekuatan hisab kini telah langsung dikeluarkan. Hal itu dalam sekejap saja menyedot kekuatan dari Mu Tianyuan serta 6 yang lainnya. Merasakan hal seperti ini, Mu Tianyuan dan juga yang lainnya hanya bisa mengatakan, sial, ini buruk. Secara perlahan, kekuatan di dalam tubuh mereka memang telah masuk ke dalam tubuh dari Duta Iblis Darah. Di dalam situasi kritis dan juga putus asa ini, Mu Tianyuan hanya berharap ada seseorang yang datang untuk menolong mereka. Dan benar saja, tiba-tiba pedang api raksasa pun meluncur, dan kemudian boom, dengar. Hal ini pun menghancurkan penghalang energi berwarna merah dari Duta Iblis Darah. Setelah itu, ada suara yang berkata, mereka yang berani melukai pavilion Fengxiang milikku hanya akan bertemu dengan kematian. Sosok pemuda ini telah muncul dari dalam kegelapan. Menyaksikan pemuda ini, raut wajah dari Mu Tianyuan serta yang lainnya dipenuhi dengan rasa senang. Mereka secara serempak berkata, Xiao Yan. Di sisi lain, raut wajah dari Duta Iblis Darah juga berubah menjadi sangat jelek ketika melihat kemunculan dari seorang Xiao Yan. Dirinya kemudian juga mengatakan, bocah bernama Xiao Yan, ternyata itu kau yang menggagalkan rencanaku. Xiao Yan hanya tersenyum sambil menimpali. Klan Iblis Darah yang berada di dalam tubuh dari Hawking, apakah sebenarnya kau masih ingat dengan diriku? Duta Iblis Darah itu pun sekali lagi mengatakan, Xiao Yan, kau telah membunuh 4 utusan dari Iblis Darah di dalam tempat ini, dan aku akan membalaskan dendam dari mereka berempat. Xiao Yan ketika mendengar kata-kata seperti ini hanya bisa tersenyum sambil menimpali. Jika kau memiliki kemampuan, lakukan saja. Kau itu sebenarnya cukup beruntung untuk bisa melarikan diri pada saat itu. Namun kali ini, apa kau pikir akan bisa kembali mendapatkan keberuntungan dan melarikan diri dari hadapanku?
Baru saja Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja muncullah Xiaoyi, Mu Yingying, dan juga Yintong. Selanjutnya, Xiaoyan pun mengatakan, Xiaoyi, lindungi kakak-kakak senior. Sementara orang ini, serahkan saja padaku. Xiaoyi hanya bisa mengangguk, sementara pandangan mata dari Mu Yingying melihat tempat sekeliling untuk menemukan jejak dari Yanxi. Namun, dia tidak berhasil menemukan hal seperti ini yang membuat Mu Yingying segera berkata di dalam hatinya, sebenarnya ada di mana kakak Yanxi? Pandangan mata dari Mu Tianyuan tiba-tiba saja dibuat sangat terkejut ketika dia menemukan satu sosok yang cukup familiar yang baru saja datang bersama dengan Mu Yingying dan juga Xiaoyi. Mu Tianyuan kemudian berkata, kakak senior. Luan Yu dan juga yang lainnya, mereka berenam juga sangat kaget untuk kali ini. Bagaimanapun juga, orang yang mereka lihat merupakan Yintong yang selama ini dikabarkan telah meninggoy. Xiaoyi kemudian mengatakan, sebenarnya kakak Yintong memang masih hidup, tapi aku khawatir bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Dalam sekejap, raut wajah dari Mu Tianyuan serta 6 senior yang lain kini langsung berbinar. Mereka tanpa sadar langsung berlutut ke arah Xiaoyi dan juga Xiaoyan sambil mengatakan, Junior Xiaoyan, Junior Xiaoyi, tolong tunjukkan kekuatan dari pavilion Ben Xiang kita. Xiaoyan hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, kakak senior, kau tidak perlu khawatir. Iblis darah yang berada di dalam tubuh dari Hawking, aku akan melenyapkan dia sepenuhnya. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, duta iblis darah itu pun segera menimpali. Dasar bocah yang tidak tahu seberapa tingginya langit dan juga dalamnya bumi. Apakah kau pikir bisa melenyapkanku dengan mudah? Kekuatanmu itu hanya berada di tahap menengah. Bintang 7 Dodi, apakah kau ingin bersaing dengan diriku yang sudah mencapai tahap awal dari bintang 8 Dodi? Xiaoyan hanya bisa mengatakan, bisa tidaknya aku melenyapkan dirimu. Mari kita coba. Dalam sekejap saja, Xiaoyan langsung mengeluarkan aura api yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Sementara duta iblis darah ini juga telah mengeluarkan aura berwarna merah dari tubuh Hawking. Selanjutnya, pandangan mata dari duta iblis darah kini telah menyipit karena dia sebenarnya menemukan sesuatu yang salah di tubuh dari Xiaoyan. Api yang dikeluarkan dari dalam tubuhnya bercampur dengan sedikit energi berwarna hitam. Hal itu membuat duta iblis darah ini segera berkata, bocah kecil, sebenarnya kekuatan apa yang berada di dalam dirimu? Kenapa rasa-rasanya sangatlah aneh? Baru saja duta iblis darah mengatakan hal seperti ini, dia mendengar suara panggilan dari sesuatu yang tidak terlihat. Kau mundurlah dulu, bocah itu bukan seseorang yang bisa kau hadapi dengan mudah. Raut wajah dari duta iblis darah langsung berubah menjadi sangat jelek karena sebenarnya panggilan ini berasal dari Kaisar Kanan yang telah bersembunyi tidak jauh dari tempat ini. Tanpa ragu-ragu lagi duta iblis darah melesat mundur. Menyaksikan dia kabur, Xiaoyan hanya bisa berteriak, mau lari kemana kau sebenarnya? Dalam sekejap saja, Xiaoyan langsung melakukan pengejaran pada duta iblis darah dan tiba-tiba sesosok kabut berwarna merah kini telah muncul dari dalam kegelapan. Hal itu langsung masuk ke dalam tubuh dari Hawking yang dikuasai oleh duta iblis darah. Pada akhirnya, tubuh dari Hawking pun diambil alih oleh Kaisar Kanan iblis darah. Hawking langsung berhenti dan dia melihat ke arah Xiaoyan sambil berkata, bocah kecil, akhirnya kita bertemu kembali. Xiaoyan ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, sebenarnya lagi-lagi dirimu Kaisar Kanan iblis darah. Duta iblis darah yang masih berada di dalam tubuh dari Hawking ini, dia kemudian mengatakan pada Kaisar iblis darah yang juga menguasai tubuh dari Hawking, Raja, berhati-hatilah, ada kekuatan hitam yang sangat aneh bercampur dengan kekuatan api dari bocah itu. Mendengarkan ucapan dari duta iblis darah membuat Kaisar iblis darah menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pun berkata pada Xiaoyan, bocah kecil, sebenarnya kekuatan apa yang bercampur dengan apimu itu? Mendengar kata-kata seperti ini, Xiaoyan hanya tertawa sambil menimpali. Apakah kau ingin mencoba kekuatan hitam yang berada di dalam kekuatan apiku ini? Pandangan mata dari Kaisar iblis darah
segera menyipit, yang kemudian dia pun berkata, energi hantu, kekuatan melahap. Mungkinkah sebenarnya itu merupakan kekuatan yang berasal dari jimat pemakan jiwa? Mustahil. Di antara 7 alam, hanya ada sedikit manusia yang kekuatannya bisa mencapai Tuan pemakan jiwa. Bagaimana hal seperti ini bisa muncul? Benar-benar mustahil. Xiaoyan kemudian berkata pada Tuan pemakan jiwa di dalam tubuhnya, Tuan pemakan jiwa, sebenarnya keberadaanmu telah diketahui oleh orang ini. Tuan pemakan jiwa pun segera menimpali, kau tidak perlu khawatir, singkirkan dia sesegera mungkin. Dan aku selalu merasa, meskipun orang ini sudah terluka parah, dirinya berani kembali muncul di tempat ini, mungkin memiliki sebuah rencana yang lainnya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil menimpali, baiklah, aku akan melakukan semampu yang aku bisa. Kaisar Iblis Darah yang telah masuk ke dalam tubuh dari Hawking tiba-tiba saja berkata, bocah bodoh, menderitalah kau sampai mati. Tanpa ragu-ragu lagi, Hawking langsung meluncur dengan cepat menuju ke arah Xiaoyan, dan dia telah membawa kekuatan telapak tangan yang berwarna merah. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan tidak berani meremehkan sedikit pun. Dia juga telah membawa kekuatan tinju apinya yang juga melesat maju ke depan dengan sangat cepat, dan tiba-tiba saja, pum, dar. Kedua serangan itu pun berbenturan dengan keras. Ledakan energi telah menyebar di dalam tempat ini. Xiaoyi yang menyaksikan kekuatan hitam dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan dan bercampur dengan api suci miliknya, membuat dia segera berkata, kekuatan hitam macam apa itu yang dimiliki oleh kakak? Rasa-rasanya mirip dengan energi dari dunia hantu, namun itu jauh lebih kuat dan bahkan membuatku merasakan sedikit ketakutan. Sementara Mu Yingying tidak memperhatikan pertarungan dari seorang Xiaoyan, raut wajahnya nampak seperti orang yang kebingungan, dan dia selalu berkata di dalam hatinya, kakak Yanxi, sebenarnya kau itu ada di mana? Sementara tubuh Yintong kali ini sedikit memancarkan sebuah cahaya hijau yang cukup lemah. Jelas energi hantu yang dikeluarkan oleh Xiaoyan menarik perhatian dari api suci jiwa wajah hantu yang berada di dalam tubuh dari Yintong ini. Tiba-tiba saja Mu Tianyuan segera berkata, mungkin kita harus segera pergi dan memimpin pasukan besar dari Pavilion Tenxiang untuk berperang melawan mereka yang berasal dari keluarga kerajaan Xuanling. Kekuatan tempur utama dari keluarga kerajaan Xuanling telah dilenyapkan oleh Xiaoyan dan hanya tersisa beberapa murid. Mereka bukan ancaman yang besar bagi kita. Dan kali ini, orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling, mereka semuanya harus benar-benar musnah. Xiaoyi menimpali perkataan dari Mu Tianyuan, kakak senior, mungkin kalian bertujuh saja yang pergi dari tempat ini, sementara aku akan mengawasi pertarungan dari kakak Xiaoyan. Mu Tianyuan menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, jika begitu, aku akan melakukan seperti apa yang kau katakan. Pandangan mata dari Mu Tianyuan melirik ke arah Yintong dan juga Xiaoyan yang sedang bertarung di depan sana, membuatnya benar-benar bangga dengan kedua orang ini. Tanpa ragu-ragu lagi, 7 senior dari aula surga, mereka pun bergerak meninggalkan tempat ini dan akan memimpin pasukan besar bersama dengan Mu Feng, Ling Xuan, dan juga Qin Xin untuk benar-benar mengalahkan orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Pandangan mata dari Xiaoyi kembali melihat ke arah pertarungan Xiaoyan yang masih cukup sengit melawan Kaisar Iblis Darah. Hal ini membuat Xiaoyi segera tertawa sambil mengatakan, kakak, masih tidak terduga bahwa sebenarnya kau memiliki banyak rahasia di dalam tubuhmu. Kau itu benar-benar orang yang sangat membanggakan. Setelah beradu pukulan dengan cukup keras, pada akhirnya Xiaoyan dan juga Kaisar Iblis Darah, mereka berdua sama-sama mengambil langkah untuk mundur. Pandangan mata dari Kaisar Iblis Darah melihat ke arah Xiaoyan sambil bergumam, dasar bocah jangkrik. Meskipun kekuatannya hanya berada di tahap menengah bintang 7 Dodi, dia memiliki energi hitam yang sangat aneh, membuatku kesulitan untuk mengalahkan dia. Tuan pemakan jiwa yang berada di dalam tubuh Xiaoyan kali ini juga langsung berkata, orang ini benar-benar pantas menjadi salah satu yang terkuat dari Iblis Darah. Xiaoyan kemudian bertanya, Tuan pemakan jiwa, bisakah kita membunuhnya dengan satu pukulan?
Tuan makan jiwa kemudian menimpali. Seharusnya bisa, namun saat ini tidak boleh menggunakan tubuh fisikmu karena kau masih terlalu lemah. Jika aku masukkan seluruh kekuatanku ke dalam tubuhmu, mungkin akan membuatmu sangat menderita. Xiaoyan kemudian menimpali. Jika begitu, masukkan saja kekuatanmu pada pedang beratku ini dan aku akan menggunakan pedang hancur langit lapis ke-7. Tuan makan jiwa kemudian berkata, baiklah, namun kau harus menggunakan tingkat tertinggi dari pedang penghancur langit lapis ke-7 ini. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan kata-kata dari Tuan pemakan jiwa. Sementara Kaisar Iblis Darah tiba-tiba saja mengatakan, bocah kecil, aku tahu bahwa kekuatan di dalam tubuhmu hanyalah kekuatan pinjaman, dan itu memiliki batas waktu. Ketika kekuatan berwarna hitam ini menghilang, saat itulah kau akan mati. Setelah mengatakan hal seperti ini, aura berwarna merah seperti asap kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Hawking yang telah dikuasai Kaisar Iblis Darah. Dia pun melesat dengan cepat menuju ke arah Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan tidak berani meremehkan serangan dari Kaisar Iblis Darah tersebut. Energi hantu di dalam tubuh Xiaoyan langsung dikeluarkan dan kemudian berubah menjadi perisai hitam untuk menghadapi serangan dari Kaisar Iblis Darah. Menyaksikan hal seperti ini, Kaisar Iblis Darah hanya bisa tersenyum dan tiba-tiba saja berkata, jika aku menghitung waktunya, kompetisi antar sekte hampir berakhir. Aku harus segera menuju lokasi teleportasi. Kemungkinan saat ini banyak peserta sudah berkumpul di dalam tempat itu. Mereka semuanya akan menjadi makanan terbaikku. Tiba-tiba saja Kaisar Iblis Darah mengubah arah terbangnya. Dia tidak jadi memberikan serangan terhadap Xiaoyan dan malah berbelok entah kemana. Menyaksikan hal seperti ini membuat Xiaoyan kaget. Lalu dia mengatakan, Iblis Darah, sebenarnya ingin pergi kemana kau? Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan pun langsung mengejar Kaisar Iblis Darah ini. Xiaoyi kemudian mengatakan, bukankah itu merupakan jalan keluar dari lokasi kompetisi sekte kali ini? Sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Iblis Darah? Tanpa ragu lagi, Xiaoyi langsung mengajak Mu Yingying dan juga Yintong untuk mengikuti Xiaoyan dan juga Kaisar Iblis Darah. Kita berpindah pada sebuah hutan yang cukup lebat. Dan di tengah-tengah hutan itu, sebenarnya ada formasi teleportasi yang sangat besar. Cara ini sebenarnya merupakan tempat yang akan digunakan untuk keluar dari Sungai Darah. Berbagai murid dari sekte super, sebenarnya mereka telah berduyun-duyun untuk datang ke tempat ini dari berbagai lokasi yang berbeda. Saat ini, kita dibawa pada sebuah kelompok yang tidak jauh dari lokasi formasi teleportasi kali ini. Kelompok itu merupakan kelompok dari Jianxin dan juga Feng Lin. Feng Lin pun tiba-tiba saja mengatakan kompetisi antar sektenya telah berakhir dan kita akan bisa keluar dari dalam tempat ini. Jianxin kemudian menimpali, benar, namun cukup aneh untuk mengatakan, kenapa hingga detik ini aku belum melihat 4 utusan surga dari keluarga kerajaan Xuanling. Feng Lin pun kemudian menimpali, kemungkinan mereka masih berada di tanah api suci. Ketika kita masuk ke dalam tempat itu sebelumnya, kita tidak berhasil mencapai bagian inti dari tanah api suci ini. Namun, aku masih mendapatkan beberapa hal yang cukup menarik. Jianxin kemudian menimpali. Apa yang kau katakan memang benar, dan aku sebenarnya juga mendapatkan beberapa hal yang cukup luar biasa. Feng Lin tiba-tiba saja kembali berkata, tanah api suci itu merupakan tempat yang cukup berbahaya. Jika kita tinggal lama di dalam tempat itu, tidak tahu nasib apa yang akan terjadi pada kita saat itu. Namun untungnya, kita telah benar-benar keluar dari tempat tersebut. Feng Hong kemudian menimpali, apa yang kakak tertua katakan itu memang benar. Tapi, karena kompetisi antar sekte telah selesai, mari kita segera pergi menuju formasi teleportasi yang akan membawa kita keluar dari dalam tempat ini. Jianxin, Feng Lin, dan juga yang lainnya pun setuju. Dan selanjutnya, sambil berjalan menuju formasi teleportasi yang berada jauh depan sana, Jianxin pun mengatakan, kali ini, di dalam kompetisi antar sekte, aku khawatir pemenang terbesarnya adalah keluarga kerajaan Xuanling dan juga Pavilion Pen Xiang, dan kita tidak ingin ikut campur dalam masalah mereka. Ucapan dari Jianxin itu
membuat Feng Lin segera menganggukkan kepalanya. Kita berpindah ke tempat lain. Di sana ada murid-murid dari sekte racun. Lin Shu tiba-tiba saja berkata, "Kakak senior Wudu, kita belum bertemu dengan Shoyen serta yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan untuk saat ini?" Wudu pun kemudian menimpali orang-orang dari Pavilion Wanhua. Mereka telah bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Maka dari itu, kita juga harus pergi dari Sungai Darah. Tapi, aku cukup percaya bahwa Pavilion Pensian akan mendapatkan sesuatu yang besar di dalam kompetisi antar sekte ini. Selain itu, samar-samar, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan Sungai Darah. Berbagai murid dari sekte super yang berada di tempat yang berbeda, mereka pun kali ini telah berduyun-duyun untuk menuju lokasi dari formasi teleportasi di tengah-tengah hutan ini. Kita berpindah pada sebuah tempat yang cukup gelap. Di dalam hutan ini, seorang berjubah hitam tiba-tiba saja menemui salah satu orang yang telah menunggunya. Dan kemudian orang yang menunggunya itu pun bertanya bagaimana situasinya. Sosok berjubah hitam kemudian menimpali, "Tuan, murid-murid dari Pavilion Pensian dan juga sekte super yang lainnya, mereka semuanya telah berada di lokasi yang tidak jauh dari tempat ini. Dan mereka akan menggunakan formasi teleportasi untuk meninggalkan Sungai Darah." Seorang pria yang tidak lain bernama Wan Jin itu pun kemudian menimpali. Mereka semuanya ternyata hanyalah orang-orang yang takut mati dalam kompetisi antar sekte sebelumnya. Karena keluarga kerajaan Xuanling kita cukup lemah, kita hanya bisa menyerang orang-orang dari Pavilion Pensian. Namun kali ini berbeda. Sasaran kita semuanya adalah para murid yang luar biasa dari sekte super. Sampaikan pesanku pada para murid dari keluarga kerajaan Xuanling untuk berkumpul dan membentuk barisan yang besar. Kali ini, seluruh murid-murid Xuan Santian di dalam tempat ini tidak boleh ada yang biarkan satupun lolos. Pria berjubah hitam menganggukkan kepalanya sambil menimpali, "Baiklah Tuan, aku akan menyampaikan pesan darimu." Setelah mengatakan hal seperti ini, sosok berjubah hitam itu pun langsung menghilang. Sementara Wan Jin berkata pada dirinya sendiri, "Tuan Iblis Darah, rencanamu akan segera dimulai. Jika kau berhasil menyerap seluruh kekuatan dari murid-murid sekte super yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tempat ini, kau akan segera kembali mendapatkan kekuatan. Dan pada saat itu, kau akan bisa memberikan bantuan pada keluarga kerajaan Xuanling untuk menyatukan seluruh Xuan Santian." Setelah mengatakan seperti ini, Wan Jin kembali menutup matanya dan dia juga telah menyembunyikan aura di dalam tubuhnya, lalu kembali bersembunyi di dalam kegelapan. Tidak lama kemudian datanglah rombongan dari Feng Lin dan juga Jianxin. Mereka sebenarnya telah sampai di formasi teleportasi yang berada di tengah-tengah hutan ini. Pandangan mata dari Feng Lin dan juga Jianxin menjadi cukup aneh ketika menyaksikan bahwa sebenarnya tempat ini masih sepi. Tidak ada seorang pun yang berkumpul di formasi teleportasi yang merupakan pintu keluar dari Sungai Darah. Jianxin melihat pada formasi teleportasi yang ditutupi oleh energi berwarna kuning, membuatnya berkata, "Formasi teleportasi ini tampaknya aneh dan itu tidak mirip seperti saat pertama kita datang di masa lalu." Feng Lin menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Aku juga tidak tahu, tapi aku juga bisa merasakan ada sesuatu yang aneh dari formasi teleportasi ini. Sudahlah, mari kita coba memberikan serangan untuk membuka formasi teleportasi ini." Tanpa ragu lagi, Feng Lin dan juga Jianxin mengeluarkan kekuatan kehidupan dari dalam tubuh mereka yang langsung diluncurkan ke arah formasi teleportasi. Pada akhirnya, pum! Formasi teleportasi itu pun bergetar dengan keras dan sebuah keanehan tiba-tiba saja terjadi. Karena saat ini dari formasi teleportasi tersebut telah menyebarkan sebuah aura yang berwarna merah. Raut wajah dari Feng Lin dan juga Jianxin telah berubah menjadi sangat serius ketika menyaksikan hal seperti ini. Dan tiba-tiba saja seorang pria berjubah hitam yang tidak lain merupakan Wan Jin. Dia muncul dari dalam kegelapan sambil berkata, "Feng Lin, Jianxin, tidak kusangka bahwa kalian berdua akan menjadi orang pertama yang tiba di tempat ini." Jianxin cukup terkejut. Kemudian dia mengatakan, "Wan Jin, bukankah sebenarnya kau sudah mati? Bagaimana mungkin kau masih hidup sampai saat ini?"
Wan Jin hanya tersenyum jahat sambil menimpali. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu, tapi sayangnya ada sesuatu yang perlu kukatakan pada kalian semua. Murid-murid dari berbagai sekte super yang telah memasuki sungai darah kali ini, mereka akan musnah dan tidak akan tersisa satupun. Tangan dari Wan Jin diarahkan pada formasi teleportasi dan detik berikutnya aura berwarna hitam dan juga merah kembali dikeluarkan secara gila-gilaan dari dalamnya. Jianxin dan juga Feng Lin yang menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengurutkan keningnya sambil berkata, kali ini benar-benar menjadi masalah yang sangat merepotkan. Tidak lama kemudian datanglah kelompok dari sekte racun yang dipimpin oleh Wudu. Dia segera bertanya pada Jianxin dan juga Feng Lin, dengan kekuatan kita semuanya, bisakah kita menghancurkan kejahatan yang telah menyelimuti formasi teleportasi? Jianxin hanya menggelengkan kepalanya sambil menimpali. Aku rasa itu tidak mungkin, Feng Lin kemudian berkata, mungkin kita harus mundur untuk saat ini. Aku khawatir ini akan menjadi bencana yang besar bagi Xuan Santian. Tanpa ragu-ragu lagi, kelompok dari Feng Lin, Jianxin dan juga Wudu, mereka langsung mengambil langkah untuk mundur. Sementara Wan Jin yang menyaksikan hal seperti ini hanya bisa tertawa. Kalian tidak perlu khawatir, karena tidak akan ada satupun orang yang bisa lolos dari tempat ini. Formasi iblis darah, penggumpalan sungai darah, aura jahat berwarna merah hitam saat ini telah langsung mengeluarkan kekuatan hisap yang luar biasa. Hal itu menyedot seluruh kekuatan di dalam tubuh dari orang-orang yang telah datang ke tempat ini. Sementara di langit yang cukup jauh, sosok dari Kaisar Iblis Darah melesat dengan cepat dan di belakangnya dikejar oleh sosok dari seorang Zhou-Yan. Mereka sebenarnya telah mengarah ke formasi teleportasi yang menjadi pintu keluar dari sungai darah. Zhou-Yan yang masih melakukan pengejaran pada Kaisar Iblis Darah kali ini mengatakan, aneh sekali, bukankah arah ini merupakan arah menuju tempat formasi teleportasi keluar dari sungai darah ini? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kaisar Iblis Darah? Di saat yang sama, Tuan pemakan jiwa di dalam tubuh dari Zhou-Yan hanya bisa mengatakan, aku bisa merasakan sedikit kekuatan dari sungai darah ini tampaknya telah menggeliat. Sepertinya ada seseorang yang telah memadatkan kekuatan jahat di dalam tempat itu. Tapi sudahlah, ketika aku bisa menelan Kaisar Iblis Darah ini, aku ingin melihat apakah dia masih bisa sombong. Zhou-Yan kemudian menimpali, Tuan pemakan jiwa, Kaisar Iblis Darah adalah seseorang yang telah membuat senior Yintong menjadi menderita. Biarkan aku saja yang melakukan aksi balas dendam ini. Tuan makan jiwa cukup terkejut, namun dia segera tertawa sambil mengatakan, baiklah kalau begitu, kau benar-benar memiliki keberanian. Kita berpindah pada lokasi dari formasi teleportasi. Beberapa murid, raut wajah mereka terlihat cukup aneh ketika bisa merasakan kekuatan hisap dari kabut berwarna merah hitam. Mereka pun kemudian mengatakan, apa itu sebenarnya? Dan tiba-tiba salah seorang murid dari sekte super yang lainnya tersedot masuk oleh kekuatan hisap dari awan merah hitam. Dan kemudian, boom! Tubuh mereka pun hancur dalam sekejap. Bahkan jiwanya juga tidak tersisa. Menyaksikan hal seperti ini, Song Yue cukup ketakutan, pupil matanya mengecil, dan kemudian dia berkata, orang itu langsung mati. Sementara Du Jun berkata dengan marah, keluarga kerajaan Xuanling, sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan? Feng Lin kemudian mengatakan, formasi itu tampaknya menyerap kekuatan hidup dari para orang-orang yang berada di dalam tempat ini untuk memadatkan sesuatu. Jianxin kemudian berkata, semuanya mundur. Jangan sampai kalian terkena kekuatan hisap dari kabut merah ini. Kelompok dari Jianxin dan juga Feng Lin buru-buru kabur supaya tidak terkena kekuatan hisap dari kabut merah hitam. Sementara beberapa sekte yang lain telah kehilangan banyak murid-muridnya yang membuat senior mereka hanya bisa berkata, sialan, sebenarnya apa yang terjadi kali ini? Kita telah kehilangan seperempat dari murid yang luar biasa. Jika hal ini terus berlanjut, bagaimana cara aku memberikan penjelasan kepada sekte? Tepat ketika semua orang mengalami kebuntuan, tiba-tiba saja ada sebuah teriakan terdengar dari belakang. Iblis darah, sebenarnya kau itu ingin kabur kemana? Banyak orang segera melihat yang ternyata itu merupakan suara dari Zhou-Yan. Akhirnya
mereka memiliki secercah harapan di dalam hati masing-masing. Kaisar Iblis Darah kali ini telah berkumpul dengan Wan Jin, dan kemudian dia pun mengatakan, "Bocah jangkrik, setelah kau mengejarku dalam waktu yang cukup lama, sudah saatnya bagimu merasakan kematian yang sebenarnya." Wan Jin melihat kemunculan dari Kaisar Iblis Darah. Dia segera membungkuk sambil mengatakan, "Kaisar Iblis Darah, salam hormat untukmu." Kaisar Iblis Darah segera berkata, "Wan Jin, kau telah melakukan pekerjaanmu dengan cukup baik, dan aku akan memberikanmu imbalan setelah masalah di tempat ini selesai." Wan Jin sambil tersenyum, dirinya pun menimpali, "Baiklah Tuan." Kaisar Iblis Darah kembali berkata, "Kendalikan formasi Iblis Darah ini dengan baik. Kekuatan di dalamnya belum cukup untuk diriku." Wan Jin tanpa ragu-ragu lagi mengubah segel yang berada di tangannya dan kemudian kembali mengontrol formasi Iblis Darah di tempat ini. Kekuatan hisab yang lebih besar telah langsung menyedot masuk satu persatu murid yang ada di dalam tempat ini. Kaisar Iblis Darah tiba-tiba saja mengatakan, "Sungai darah, padatkan kekuatanmu untuk diriku." Sebuah energi merah yang tidak tahu entah datang dari mana tiba-tiba saja mengalir untuk masuk ke dalam formasi. Tuan pemakan jiwa tiba-tiba berkata pada Xiaoyan, sebenarnya dia sudah berhasil mengaktifkan formasinya. Xiaoyan, lebih baik kau mundur dulu untuk saat ini. Xiaoyan hanya menganggukkan kepala dan kemudian dia pun mundur untuk berkumpul dengan murid-murid dari Pavilion Fen Xiang. Saat ini yang menjadi pemimpin dari murid-murid Pavilion Fen Xiang di tempat ini adalah Ling Xuan, Hin Xin, dan juga Mu Feng. Raut wajah dari para murid itu terlihat ketakutan dan kemudian salah satunya bertanya, "Senior, apa yang harus kita lakukan?" Ling Xuan menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Kita tidak akan bisa melakukan apapun. Lebih baik kita menunggu kedatangan dari kakak-kakak senior." Tepat ketika Ling Xuan baru saja mengatakan hal seperti ini, sosok dari Xiaoyan pun segera muncul dan kemudian dia berkata, "Semuanya, maafkan diriku karena datang terlambat." Raut wajah dari murid-murid Pavilion Fen Xiang langsung terlihat sangat senang dan kemudian mereka pun mengatakan, akhirnya kakak senior Xiaoyan datang juga. Dengan adanya dia di tempat ini, masalah ini akan bisa diselesaikan. Tidak lama kemudian, 7 senior aula surga yang dipimpin oleh Mutian Yuan juga telah datang dan mereka semuanya berkumpul dengan kelompok Xiaoyan di tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan benar-benar mampu mengatasi kekuatan formasi Iblis Darah yang semakin banyak menelan korban sehingga membuat kekuatan yang berada di dalamnya menjadi menakutkan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 256. Oke, langsung saja banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dengan adanya kedatangan dari Xiaoyan, orang-orang dari sekte super yang lainnya, mereka pun langsung berdatangan dan berkumpul dengan orang-orang dari Pavilion Fen Xiang. Mutian Yuan ketika menyaksikan orang-orang ini, dia segera mengatakan, "Penglin dari istana kesenian kuno, Jian Xin dari sekte Wang Jianmen, Hua Feng dari istana boneka." Jian Xin sambil tersenyum menimpali, "Saudara Mutian Yuan, aku cukup senang melihat dirimu baik-baik saja hingga detik ini." Mutian Yuan pun segera menimpali, "Sudahlah, kau tidak perlu banyak basa-basi untuk kali ini." Hua Lexin tiba-tiba saja berkata, "Kakak senior Mutian Yuan, kau sudah melihat kan bahwa formasi teleportasi saat ini untuk meninggalkan sungai darah telah dimodifikasi oleh keluarga kerajaan Xuanling, dan bisa dianggap bahwa formasi teleportasi sekarang adalah sesuatu yang bisa menghancurkan kita semuanya. Untuk rencana kali ini, kemungkinan kita semua hanya bisa menggabungkan kekuatan." Meng Fei dari lembah Pil pun langsung menimpali perkataan dari Hua Lexin itu benar. Sementara Xiaoyan tiba-tiba saja mengatakan,
formasi itu mungkin memang cukup hebat, namun tidak berarti bagiku kalian bisa mengandalkan orang-orang dari Pavilion Fan Xiang untuk menghancurkan formasi ini. Feng Lin dan juga Jian Xin merasa cukup senang dengan perkataan dari Zhou Yan, dan kemudian mereka pun segera mengatakan, Junior Zhou Yan, kau benar-benar orang yang bisa diandalkan. Zhou Yan sambil tersenyum mengatakan, aku sebenarnya memiliki cara untuk bisa menghancurkan formasi itu dan membuat kita semuanya bisa keluar dari dalam tempat ini. Ucapan dari Zhou Yan benar-benar membuat mereka menjadi senang. Dan selanjutnya, Zhou Yan pun kembali berkata, namun untuk membuat kalian semuanya bisa pergi dari dalam tempat ini bukan sesuatu yang bisa aku lakukan secara gratisan. Raut wajah dari Feng Lin serta orang-orang kuat lainnya menjadi berubah. Mereka kemudian berkata, Zhou Yan, kau ini orang yang cukup licik. Apakah sebenarnya kau meminta imbalan dari kita? Sambil tersenyum, Zhou Yan pun mengatakan, sebenarnya sangat mudah bagi diriku membawa kalian semuanya pergi meninggalkan tempat ini dengan satu syarat. Kalian harus memberikan bantuan padaku untuk melenyapkan semua murid dari keluarga kerajaan Xuanling. Mendengarkan ucapan dari Zhou Yan, raut wajah dari Hua Feng, Jian Xin, dan juga Feng Lin pun dipenuhi dengan keterkejutan, yang kemudian mereka mengatakan, apa? Menghancurkan seluruh murid dari keluarga kerajaan Xuanling? Ini adalah masalah dari Pavilion Fan Xiang milikmu. Jika kita ikut campur dalam hal seperti ini, aku khawatir keluarga kerajaan Xuanling juga akan memusuhi kita. Zhou Yan kemudian berkata, ya sudah, jika kalian tidak mau tanpa bantuan dari diriku, aku khawatir tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi dari tempat ini. Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata Zhou Yan melihat pada Zhou Yi, kemudian berkata, Zhou Yi, mari ikutlah bersama denganku. Zhou Yan pun langsung berjalan maju, dan hal ini diikuti oleh Zhou Yi bersama dengan senior Yin Tong. Melihat Zhou Yan telah pergi, Feng Lin dan juga yang lainnya hanya bisa mengatakan, sialan, sebenarnya Zhou Yan ini benar-benar licik. Mu Tianyuan kemudian menimpali, semuanya tolong buat pilihan kalian sendiri, ingin membantu kita dan pergi dari dalam tempat ini, atau berdiam diri dan tidak pernah bisa keluar untuk selamanya. Para murid-murid dari Pavilion Fan Xiang ikutlah bersama dengan diriku untuk melenyapkan seluruh murid dari keluarga kerajaan Xuanling yang berada di dalam tempat ini. Tanpa ragu lagi, Mu Tianyuan pun langsung memimpin ratusan murid dari Pavilion Fan Xiang. Xiuqi tiba-tiba saja mengatakan, saudara-saudaraku dari Pavilion Wanhua, mari kita ikut bersama dengan Pavilion Fan Xiang dan lenyapkan seluruh murid dari keluarga kerajaan Xuanling. Wudu dari sektor racun juga langsung berkata, para murid-murid dari sektor racun, mari kita hancurkan keluarga kerajaan Xuanling itu. Feng Lin juga tiba-tiba saja mengatakan, jika begitu, istana kesunyian kuno, dengarkan perintahku, mari kita hancurkan keluarga kerajaan Xuanling. Jian Xin juga mengatakan, kalian dari sektor Wan Jianmen, mari bantu Pavilion Fan Xiang menghancurkan keluarga kerajaan Xuanling. Barisan yang sangat besar pada akhirnya segera mengikuti orang-orang dari Pavilion Fan Xiang untuk melenyapkan seluruh orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Kali ini, melihat bahwa barisan besar telah berkumpul untuk melawan keluarga kerajaan Xuanling, membuat Wan Jin hanya bisa tertawa sambil mengatakan, kalian semuanya aktifkan segel kutukan darah supaya bisa memberikan perlawanan bagi orang-orang itu. Beritahukan pada mereka bahwa keluarga kerajaan Xuanling kita bukan sesuatu yang bisa dihadapi dengan mudah. Jian Xin sambil melihat pada Zhou Yan yang ada di depan sana, dirinya pun mengatakan, Zhou Yan, orang ini benar-benar cerdas, namun tidak mudah untuk bisa melenyapkan orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling yang di dalam tubuh mereka ada segel kutukan darah. Untuk saat ini, aku hanya bisa menaruh seluruh harapan di pundak dari seorang Zhou Yan. Mu Tianyuan tiba-tiba saja berkata, karena kalian semua sudah membuat pilihan, mari serang keluarga kerajaan Xuanling. Dalam sekejap saja, pertempuran yang cukup besar pun pecah. Berbagai sekte super yang telah bergabung dengan Pavilion Fan Xiang benar-benar menyerbu ke arah murid-murid dari keluarga kerajaan Xuanling. Suara benturan-benturan senjata, berbagai teknik yang luar biasa telah mereka keluarkan di dalam pertarungan kali ini. Sementara Zhou Yan berada di hadapan dari Kaisar Iblis Darah, dan kemudian dia berkata, Kaisar Iblis Darah, mari kita selesaikan permusuhan di dalam tempat ini. Kaisar Iblis Darah yang masih menempati tubuh dari Hawking, dia pun kali ini menimpali.
Bocah kecil, kekuatan di dalam tubuhmu memang sangat kuat. Namun aku yakin itu sudah hampir habis. Xiaoyan hanya tersenyum. Meskipun ini sudah hampir habis, namun aku memiliki waktu untuk bisa melenyapkan dirimu. Kaisar Iblis Darah hanya bisa berkata, siapa yang akan melenyapkan dan juga dilenyapkan masih belum tahu hasilnya. Jadi kau jangan sombong dulu untuk kali ini. Xiaoyan kemudian mengatakan, jika begitu lihatlah kekuatanku. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan langsung mengambil pedang berat kuno api surgawi yang berada di punggungnya, dan kali ini telah dimasukkan kekuatan api suci dan juga kekuatan dari jimat pemakan jiwa. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, raut wajah dari Kaisar Iblis Darah menjadi cukup serius, dan kemudian dia bergumam, bocah ini tidak hanya memiliki kekuatan dari api suci, tapi juga kekuatan dari jimat makan jiwa. Aku khawatir kekuatanku saat ini belum cukup untuk bisa menghadapi dirinya. Murid-murid dari keluarga kerajaan Xuanling lakukan pengorbanan darah. Tanpa ragu lagi, Kaisar Iblis Darah pun mengangkat telapak tangannya, dan sekarang kekuatan yang luar biasa pun langsung meluncur menuju murid-murid dari keluarga kerajaan Xuanling yang sedang melakukan pertarungan melawan murid-murid dari sekte super yang lainnya. Dalam sekejap, boom! Tubuh mereka banyak yang hancur dan berubah menjadi kabut darah. Yang kali ini, hal tersebut langsung dihisap masuk ke dalam formasi Iblis Darah yang masih dikendalikan oleh Wan Jin. Mu Tianyuan cukup terkejut melihat pemandangan seperti ini, yang kemudian dia pun berkata, menggunakan seluruh murid dari keluarga kerajaan Xuanling untuk memperkuat formasi Iblis Darah. Sebenarnya, Kaisar Iblis Darah ini ketakutan pada seorang Xiaoyan. Kali ini, aku benar-benar hanya bisa berharap pada dirimu, Junior Xiaoyan. Kaisar Iblis Darah tiba-tiba saja tertawa dengan cara yang aneh sambil mengatakan, Xiaoyan, sekarang biarkan aku melihat bagaimana caramu melawan diriku. Formasi Iblis Darah, hancurkan dia untukku. Sebuah kekuatan bola merah raksasa dalam sekejap langsung diluncurkan menuju ke arah Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan pun sedikit tersenyum, dan tiba-tiba saja dia berkata, pedang penghancur langit lapis ke-7, hancurkan kejahatan. Gelombang api yang luar biasa telah tercampur dengan kekuatan dari jimat makan jiwa. Kali ini langsung meluncur pada bola merah raksasa, dan akhirnya dengar tabrakan yang keras pun terjadi. Gelombang ledakan di dalam tempat ini benar-benar sangat mengerikan. Mu Tianyuan kemudian berteriak, semuanya cepat berlindung. Dalam sekejap saja, mereka semua langsung mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuh masing-masing untuk membentuk sebuah perisai energi, dan akhirnya boom! Perisai energi itu pun kali ini telah tertabrak oleh gelombang ledakan dari benturan kekuatan Xiaoyan dan juga bola merah raksasa. Bahkan pelindung energi telah memiliki sebuah keretakan yang sangat banyak. Namun Mu Tianyuan sekali lagi memberikan perintah, keluarkan seluruh kekuatan, jangan sampai perisai energi ini hancur. Jika tidak, kita semuanya akan terluka. Dalam sekejap saja, Feng Lin, Jianxin, dan juga yang lainnya pun mereka bersatu untuk memperkuat perisai energi ini. Sementara Xiaoyan, di tangannya telah muncul dua buah kristal berwarna merah dan juga hijau. Karena itu merupakan kristal dari api hati dan juga api suci jiwa wajah hantu. Tubuh dari Xiaoyan tiba-tiba saja menghilang dengan cara yang sangat aneh, dan detik berikutnya dia telah muncul di belakang dari Kaisar Iblis Darah. Telapak tangan dari Xiaoyan telah dibungkus oleh kekuatan dari api berwarna merah dan hijau. Selanjutnya, Xiaoyan pun mengatakan, kakak senior Yintong, balas dendammu, aku akan membalaskannya. Tanpa ragu lagi, telapak tangan dari Xiaoyan itu pun langsung ditusukkan pada punggung dan menembus ke bagian dada dari Hawking yang telah dikuasai oleh Kaisar Iblis Darah. Banyak orang yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, mereka pun menjadi tercengang untuk saat ini. Sementara raut wajah dari Kaisar Iblis Darah telah berubah menjadi sangat jelek, dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan kemudian pupil matanya pun mengecil. Dia pun mengatakan, tidak, ini mustahil. Sementara Xiaoyan kemudian kembali berkata, matilah kau untuk sekarang. Xiaoyan menarik tangannya dari punggung Kaisar Iblis Darah dan kemudian
dua kristal api suci yang berwarna merah dan hijau di telapak tangan Xiaoyan ini telah masuk ke dalam tubuhnya. Hal ini pun kemudian memancarkan api berwarna hijau dan juga merah di tubuh dari Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan pun membakar tubuh dari Hawking menggunakan api berwarna merah hijau ini. Kaisar Iblis Darah hanya bisa berteriak penuh dengan kesakitan dan dia merasakan bahwa seluruh kekuatannya telah terbakar oleh api suci. Hanya dalam beberapa saat, kekuatan dari Kaisar Iblis Darah pun telah benar-benar lenyap bersama dengan tubuh Hawking yang berubah menjadi debu. Setelah menyelesaikan hal seperti ini, Xiaoyan merasakan pusing luar biasa di dalam benaknya dan dia sekarang telah terjatuh dari udara dengan cukup cepat. Xiaoyan hanya bisa bergumam, sialan, pedang penghancur langit lapis ke-7 benar-benar telah menguras kekuatanku. Namun untungnya aku berhasil mengalahkan serangan terbesar dari Kaisar Iblis Darah. Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari Xiaoyan pun menjadi gelap dan dirinya pun kali ini langsung pingsan. Detik berikutnya, sosok gadis yang cukup cantik pun melesat, lalu menangkap tubuh dari Xiaoyan yang terjatuh dari udara. Kala itu, sebenarnya adalah Mu Yingying. Sambil melihat wajah Xiaoyan yang berada di dalam pelukannya, Mu Yingying pun berkata, "Xiaoyan, kau benar-benar berhasil dan kau tidak perlu khawatir. Aku akan menyembuhkan luka-lukamu." Tanpa ragu lagi, Mu Yingying langsung mengeluarkan kekuatan api biru yang disalurkan ke dalam tubuh dari Xiaoyan. Hal ini membuat luka di tubuh dari Xiaoyan secara perlahan telah menghilang. Sementara pandangan mata dari Feng Lin, Xian Xin, dan juga Hua Feng serta orang-orang kuat lainnya dari berbagai sekte super cukup terkejut. Feng Lin kemudian berkata, "Pavilion Fancy yang kali ini telah menghasilkan monster yang luar biasa." Kita berpindah pada keluarga kerajaan Xuanling di dalam sebuah aula yang besar, tepatnya merupakan aula tempat penyimpanan dari kayu-kayu jiwa milik orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Sekarang telah terjadi gelombang ledakan yang cukup menakutkan. Penjaga tempat ini yang merupakan Hua Rongxi tiba-tiba saja membuka matanya dan dia cukup kaget ketika menyaksikan banyak kayu jiwa hancur dalam sekejap. Dengan penuh ketakutan, Hua Rongxi pun mengatakan, "Apa? Sebenarnya murid-murid dari keluarga kerajaan Xuanling, mereka telah musnah. Masalah ini harus aku beritahukan kepada Raja Xuanling sesegera mungkin." Tanpa basa-basi lagi, Hua Rongxi meninggalkan aula tempat penyimpanan kayu jiwa dan dia bergegas menuju ruang dari Raja Xuanling. Kita berpindah ke tempat dari Raja Xuanling berada. Dirinya saat ini sedang menutup mata dan tiba-tiba saja, aura yang sangat mengerikan keluar dari dalam tubuh Raja Xuanling. Utusan Iblis Darah yang berada di dalam tubuh Raja Xuanling yang tidak lain merupakan setengah kekuatan dari Kaisar Iblis Darah menjadi cukup terkejut dengan apa yang dilakukan raja ini. Kemudian dia berkata, "Raja Xuanling, sebenarnya apa yang kau lakukan?" Raja Xuanling pun kemudian menimpali, "Kaisar Iblis Darah, sebenarnya kau masih berbohong pada diriku. Jangan pikir bahwa aku tidak tahu bahwa sebenarnya kau telah menahan rasyat asing untuk datang ke Xuan Santian ini. Dan alasanmu melakukan hal seperti ini adalah untuk kepentingan pribadimu. Awalnya, aku mau bekerja sama dengan dirimu karena kau akan membantu diriku menguasai seluruh Xuan Santian. Namun ternyata aku salah perhitungan. Kau sebenarnya ingin menguasai tempat ini sendirian. Tapi tidak masalah. Keadaanmu saat ini tidak terlalu buruk, kan?" Setengah kekuatan dari Kaisar Iblis Darah yang berada di dalam tubuh Raja Xuanling tiba-tiba saja mengatakan, "Raja Xuanling, apa maksudmu?" Raja Xuanling pun kembali berkata, "Kau sebenarnya telah menyembunyikan banyak rahasia dari diriku. Tapi apakah kau pikir aku tidak mengetahui hal ini? Sekarang kau hanya memiliki setengah sumber kekuatan dari Kaisar Iblis Darah. Sementara setengah kekuatan lainnya dari dirimu kali ini telah dihancurkan." Kaisar Iblis Darah yang berada di dalam tubuh Raja Xuanling cukup terkejut dan kemudian dia mengatakan, "Sebenarnya kau ingin melakukan apa pada diriku?" Kali ini Kaisar Iblis Darah itu pun buru-buru keluar dari dalam tubuh Raja Xuanling dan dia berniat melarikan diri dari dalam ruangan ini. Raja Xuanling pun langsung mengeluarkan kekuatan segel yang menutupi seluruh ruangannya sehingga
setengah kekuatan dari Kaisar Iblis Darah tidak mampu melarikan diri dari dalam tempat ini. Raja Xuanling pun kemudian mengatakan, kau tidak perlu khawatir. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan juga ingin aku lakukan. Meskipun harga dari kompetisi antar sekte ini cukup tinggi, tidak terlalu rugi memiliki dirimu sebagai kompensasi. Dalam sekejap saja, kekuatan hisap yang luar biasa telah dikeluarkan dari mulut Raja Xuanling. Dia pun membuka mulutnya lebar-lebar dan dalam sekejap, Kaisar Iblis Darah kini telah dilahap Raja Xuanling. Hal itu membuat aura di dalam tubuh Raja Xuanling telah melonjak dalam sekejap saja, dan dia saat ini telah berada di puncak bintang 1 Dosian. Raja Xuanling sambil mengusap bibirnya, dia pun mengatakan, Iblis Darah, sebenarnya kau telah memperhitungkan segalanya, namun kau belum menghitung nasibmu sendiri akan menjadi seperti ini. Mulai sekarang, aku akan membantu dirimu memperluas kekuatan klan Iblis Darah di tempat ini. Setelah Raja Xuanling berkata seperti itu, tiba-tiba saja pintu ruangannya pun diketuk oleh seseorang. Raja Xuanling kemudian mengatakan, masuklah. Tanpa ragu lagi, Hua Rongxi memasuki ruangan dari Raja Xuanling. Dengan cukup panik, dirinya pun berkata, Rajaku, murid-murid dari keluarga kerajaan Xuanling kita yang mengikuti kompetisi antar sekte, sebenarnya mereka telah musnah. Lihatlah, ini merupakan kartu jiwa mereka yang sudah hancur lebur. Raja Xuanling ketika mendengarkan laporan seperti ini, dia tidak sedih sama sekali dan malah sedikit tersenyum, lalu bergumam di dalam hatinya, menarik sekali. Sebenarnya aku sudah tahu, meskipun kerugian ini benar-benar berat, tapi tidak masalah, karena pada akhirnya aku bisa menelan Iblis Darah dengan mudah. Melihat raut wajah dari Raja Xuanling yang cukup aneh, Hua Rongxi tiba-tiba saja mengatakan, Rajaku, murid dari keluarga kerajaan Xuanling kita, mereka tidak mudah untuk dimusnahkan. Menurut dugaanku, hal ini terkait dengan pavilion Fen Xiang. Raja Xuanling pun kemudian menimpali, kumpulkan semua orang dan mari kita pergi menuju kota Suehe. Kali ini, bagaimanapun caranya, aku harus bisa membawa bocah bernama Soyan itu menuju keluarga kerajaan Xuanling. Hua Rongxi hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pun keluar dari dalam ruangan Raja Xuanling ini. Kita berpindah pada kota Suehe. Sekarang di sebuah lapangan yang sangat besar, dan tepatnya di tempat ini merupakan lokasi keluar dari para orang-orang yang berada di dalam Sungai Darah. Pandangan mata banyak orang yang telah berkumpul di dalam tempat ini menjadi cukup waspada. Siapa yang akan keluar untuk pertama kalinya dari Sungai Darah itu? Tiba-tiba saja salah seorang pun berteriak, semuanya lihatlah, tampaknya akan ada yang keluar dari dalam Sungai Darah. Pandangan mata banyak orang segera melihat ke arah formasi teleportasi yang besar di tempat ini. Dan benar saja, setelah cahaya yang sangat menyilaukan dipancarkan dari formasi teleportasi, sejumlah besar orang ini telah keluar dari dalam sana. Dan itu merupakan orang-orang dari Istana Kesunyian Kuno yang disusul oleh sekte Wan Jianmen. Salah seorang tiba-tiba saja mengatakan, sepertinya Istana Kesunyian Kuno dan juga sekte Wan Jianmen kali ini akan berada di urutan terbawah dari kompetisi antar sekte. Orang yang lainnya pun kemudian berkata, sebenarnya apa yang telah terjadi? Mereka merupakan sekte yang cukup kuat, namun bisa keluar pertama kali, yang menandakan bahwa peringkat mereka akan berada di bawah. Pandangan mata dari Jianxin kini melihat pada banyaknya orang yang telah menunggu siapa yang akan keluar dari Sungai Darah. Jianxin tidak menemukan orang-orang dari pavilion Fen Xiang dan juga keluarga kerajaan Xuanling, yang membuatnya mengatakan, aku rasa orang-orang dari pavilion Fen Xiang dan juga keluarga kerajaan Xuanling belum tiba untuk menjemput para murid mereka. Feng Lin kemudian mengatakan, sudahlah, kau jangan terlalu memikirkan hal seperti itu. Mungkin kita harus berpisah dan kembali pada sekte masing-masing. Sementara untuk berita apa yang terjadi di dalam Sungai Darah, biarkan hal itu dirilis oleh orang-orang dari pavilion Fen Xiang. Ketika Soyan keluar, mungkin beritanya juga akan langsung menyebar. Jianxin hanya tertawa sambil menimpali. Apa yang kau katakan memang benar. Jika begitu, mari kita kembali ke sekte masing-masing untuk kali ini. Tanpa ragu lagi, Feng Lin dan juga Jianxin, mereka telah memimpin orang-orangnya sendiri untuk berpisah dan kemudian kembali berkumpul dengan orang yang menjemput
menjemput dari sekte masing-masing di dalam tempat ini. Pandangan mata banyak orang sekarang melihat pada dua kelompok itu dan menemukan jumlah mereka yang masuk tidak sama dengan yang keluar. Hal ini membuat banyak orang hanya bisa mengulurkan dahi mereka sambil berkata, sebenarnya pertarungan besar apa yang telah terjadi di dalam sana. Istana Kesenian Kuno dan juga sekte Wan Jianmen merupakan dua sekte yang besar dan tidak bisa diremehkan. Namun murid mereka yang kembali hanya 3/4 saja. Kita berpindah pada kediaman dari pavilion Fenxiang yang berada di kota Suehe ini. Tiba-tiba saja Tetua Sulo pun berkata pada orang-orang yang berada di dalam ruangan ini, apakah kalian semuanya sudah mengetahui berita terbaru dari Sungai Darah? Musushi sambil tersenyum menimpali, Mutian Yuan sebenarnya telah mengirimkan informasi pada diriku, dan informasi ini benar-benar sangat mengejutkan. Seluruh keluarga kerajaan Xuanling yang berpartisipasi di dalam kompetisi antar sekte, mereka telah dimusnahkan, dan orang yang melakukan aksi terbesar ini adalah Xiaoyan. Tetua Sulo sambil tertawa mengatakan, aku cukup puas mendengar hal itu. Di masa lalu, keluarga kerajaan Xuanling telah membunuh para murid dari pavilion Fenxiang kita. Namun, aku benar-benar masih tidak menyangka bahwa Xiaoyan berhasil melakukan aksi balas dendam dari pavilion Fenxiang. Musushi menggelengkan kepalanya sambil menimpali. Selain itu, Yintong juga telah ditemukan dan dia belum mati. Tapi yang paling tidak terduga adalah keluarga kerajaan Xuanling telah bekerja sama dengan begitu mendalam pada ras jahat asing. Hal yang paling menyedihkan saat ini, senior Yanxi telah dikendalikan oleh ras jahat asing. Ini mungkin merupakan konspirasi yang telah direncanakan keluarga kerajaan Xuanling sejak lama. Baifa kemudian menimpali, orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling itu memang sangatlah licik. Xiong Yuan kemudian secara perlahan mengatakan, tugas yang paling mendesak saat ini adalah menemukan cara bagaimana untuk membawa pulang kembali murid-murid pavilion Fenxiang kita dengan aman. Sekarang, seluruh murid dari keluarga kerajaan Xuanling telah dimusnahkan, dan aku cukup khawatir bahwa Raja Xuanling tidak akan pernah membiarkan kita bisa pergi dengan mudah. Musushi lalu menimpali, lelucon macam apa ini? Kompetisi antar sekte merupakan pertarungan hidup dan mati. Keluarga kerajaan Xuanling, mereka telah banyak membunuh murid dari pavilion Fenxiang di masa lalu, dan kali ini dendam kita telah terbalaskan. Itu sama artinya dengan impas. Sulo kemudian mengatakan, sudahlah, pemimpin pavilion Fenxiang kita telah mengirimkan sebuah perintah untuk melindungi Xiaoyan ketika dia keluar dari Sungai Darah. Salah satu dari kita harus segera pergi menuju formasi teleportasi dan menjemput para murid-murid kita yang akan keluar dari dalam tempat itu. Baifa kemudian menimpali, kenapa kau menjadi tidak sabaran seperti itu? Tetua Sulo mulai menjelaskan, sebenarnya masalah dari kematian para murid keluarga kerajaan Xuanling saat ini hanyalah masalah yang kecil. Namun Xiaoyan, dia telah membunuh pangeran ketiga Xuanmu. Aku khawatir Raja Xuanling akan menggunakan alasan ini untuk menangkap Xiaoyan. Baifa kemudian menimpali, bocah kecil itu benar-benar sangat mengkhawatirkan, namun aku menyukai dirinya. Kita berpindah pada markas keluarga kerajaan Xuanling yang berada di kota Suehe ini. Salah satu tetua tiba-tiba saja mengatakan, seluruh murid dari keluarga kerajaan Xuanling yang mengikuti kompetisi, mereka telah mati. Aku khawatir masalah dari ras jahat asing juga telah terungkap. Apa yang harus kita lakukan? Hintian kemudian mengatakan, semuanya tenanglah, hal-hal semacam ini akan ditangani oleh Raja Xuanling sendiri, dan prioritas utama kita adalah menangkap pembunuh dari murid-murid keluarga kerajaan Xuanling yang mengikuti kompetisi antar sekte. Tetua Yemo lalu menimpali, kompetisi antar sekte merupakan pertempuran hidup dan mati. Jika tidak ada alasan yang tepat, aku khawatir tidak akan bisa menangkap orang dari pavilion Fenxiang. Hintian sambil tersenyum, dirinya pun berkata, sebenarnya ada satu alasan untuk bisa menangkap bocah bernama Xiaoyan itu. Sosok pria berjubah hitam tiba-tiba saja muncul di dalam ruangan ini, dan kemudian dia pun mengatakan, aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa sebenarnya Xiaoyan telah membunuh pangeran ketiga Xuanmu. Hintian dan juga tetua Yemo langsung tersenyum sambil mengatakan, jika begitu, ini akan menjadi alasan yang paling kuat. Begitu orang-orang dari pavilion Fenxiang meninggalkan Sungai Darah, mereka
mereka akan langsung ditangkap. Kita berpindah ke dalam sungai darah. Soyen yang telah pingsan sekarang sedikit membuka matanya dan tersadar dari pingsannya. Salah seorang tiba-tiba saja mengatakan, "Hei, lihatlah, kakak senior Soyen, dia sudah bangun." Soyen kemudian berkata, "Sebenarnya aku telah pingsan selama berapa hari?" Kemudian Yuan segera melangkah maju. Dia tersenyum ke arah Soyen sambil mengatakan, "Kau itu telah pingsan selama 10 hari dan dalam 10 hari ini seluruh sekte super yang berpartisipasi dalam kompetisi antar sekte ini mereka telah pergi." Soyen hanya bergumam, 10 hari ya." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen memeriksa tubuhnya dan sedikit pun tidak menemukan luka di tubuhnya kali ini. Bahkan bagian dalam tubuh Soyen, luka-lukanya juga telah menghilang. Pandangan mata Soyen melihat pada Mutian Yuan. Hal ini membuat Mutian Yuan segera mengatakan, "Jangan lihat pada diriku selama kau pingsan. Dirimu itu telah dirawat oleh saudarimu Ying Ying dan juga adikmu Xiaoyi. Mereka berdua terus memberikan kekuatan api sehingga membuat cidramu benar-benar membaik." Pandangan mata Soyen melihat pada Mu Ying Ying sambil berkata, "Ying Ying, terima kasih banyak." Mu Ying Ying raut wajahnya langsung memerah dan dia menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya Soyen segera berkata, "Murid-murid dari keluarga kerajaan Xuanling mereka semuanya telah musnah. Aku khawatir orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling di luar sana tidak akan membiarkan kita bisa pergi dengan mudah." Sementara Xiaoyi segera mengatakan, "Kakak Soyen, mungkin di kota Suehe saat ini kau sudah menjadi artis yang terkenal." Soyen hanya tertawa sambil menimpali, "Apabila mereka datang untuk menyinggung diriku, maka aku juga tidak segan-segan untuk melenyapkan mereka. Sudahlah, mari kita pergi dulu dari dalam tempat ini. Sudah waktunya bagi kita untuk keluar dari sungai darah." Soyen pun memimpin jalan dan membawa pasukan besar untuk keluar dari dalam tempat ini. Kita berpindah ke kota sungai darah. Di tempat itu ada sebuah loteng yang tinggi dan di sana ada 2 gadis cantik yang tidak lain merupakan Wudu dan juga Xiuqi. Wudu pun tiba-tiba saja mengatakan, "Aku tidak tahu kenapa orang-orang dari Pavilion Pensiang mereka belum keluar juga." Orang-orang dari Pavilion Pensiang ini merupakan orang dengan kebanggaan diri yang besar, tapi keluarga kerajaan Xuanling mereka juga sangat arogan dan juga mendominasi. Kali ini keluarga kerajaan Xuanling telah mengalami kerugian yang sangat besar. Aku khawatir mereka tidak akan pernah membiarkan dengan mudah murid-murid Pavilion Pensiang meninggalkan tempat ini. Xiuqi kemudian berkata, "Soyen dari Pavilion Pensiang, dia adalah orang yang sangat berhati-hati dan aku khawatir alasan mereka belum keluar dalam jangka waktu yang cukup lama adalah membiarkan Soyen memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya. Lagi pula, Soyen pasti sudah bisa memprediksikan apa yang akan terjadi setelah keributan besar yang dia buat." Detik berikutnya, Wudu pun mengatakan, "Lihatlah, formasi teleportasinya mengeluarkan sebuah fluktuasi." Dan benar saja, kali ini formasi teleportasi itu pun bergetar dengan hebat. Banyak orang telah keluar dari dalam tempat itu, yang tidak lain itu merupakan orang-orang dari Pavilion Pensiang yang dipimpin oleh Soyen. Tiba-tiba saja terdengar suara bergema dari langit, "Bagus sekali kau bocah kejam, beraninya kau membunuh semua murid dari keluarga kerajaan Xuanling milikku. Sekarang ikutlah kau kembali menuju keluarga kerajaan Xuanling untuk menghapus kultivasi di dalam tubuhmu dan biarkan Ventian menjemputmu secara pribadi." Setelah suara ini bergema, 10 orang yang merupakan tentara naga mereka telah muncul dalam sekejap saja di hadapan dari Soyen. Tetua Sulau, Senior Musushi, Senior Xiong Yuan, dan juga Tetua Baifa kini muncul dalam sekejap. Lalu Tetua Sulau pun berkata, "Qintian, kompetisi antar sekte ini merupakan pertempuran hidup dan mati. Segala jenis resiko akan terjadi di dalamnya dan kau seharusnya telah menyadari tentang hal ini." Qintian tiba-tiba saja berkata dengan marah, "Sujin, berhentilah kau bicara omong kosong. Seluruh murid dari keluarga kerajaan Xuanling yang berpartisipasi dalam kompetisi antar sekte mereka telah mati dan pelakunya merupakan Soyen. Darah harus dibalas dengan darah." Tetua Sulau pun dengan cukup tenang menimpali, "Kau ini bercanda ya? Murid Pavilion Pensiang pada saat itu juga telah dibunuh oleh murid dari keluarga kerajaan Xuanling milikmu. Apakah kita mempermasalahkan hal ini?" Qintian kemudian menimpali, "Sujin,
aku telah melaporkan masalah ini pada Raja Xuanling dan pelaku dalam pemusnahan murid ini harus dibawa kembali menuju keluarga Kerajaan Xuanling dan dia adalah Xiao Yan. Jika kau bersikeras untuk menahan kita, itu sama saja dengan kau memulai perang besar antar dua sekte. Tetua Sulau kemudian menjawabnya, jika ingin berperang, ayo lakukan. Apakah kau pikir Pavilion Fans yang milikku ini takut melawan orang-orang dari keluarga Kerajaan Xuanling? Asal kau tahu, Xiao Yan merupakan muridku dan aku secara otomatis akan melindungi dirinya. Siapapun yang berani menyentuh Xiao Yan, maka akan menjadi musuhku. Qin Tian kemudian berkata dengan marah, Su Jin, sebenarnya kau cari mati. Dalam sekejap saja, aura yang sangat mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh tetua Qin Tian. Menyaksikan hal seperti ini membuat tetua Sulau mengerutkan keningnya sambil berkata, kekuatan bintang 1 Dosian. Tetua Sulau mengingat dengan jelas kekuatan dari Qin Tian saat itu bahkan belum mencapai setengah langkah menuju tahap Dosian. Namun kenapa sekarang dia telah melangkah di tahap awal dari bintang 1 Dosian? Sebenarnya apa yang telah terjadi pada dirinya? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah tetua Sulau masih berani melawan seorang Qin Tian yang berada di bintang 1 Dosian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprol Shop.